Episode 149, Berkat yang tak ternilai. Luna keluar dari ruangan meninggalkan mereka yang menatap Luna dengan 1000 pertanyaan di kepala mereka. Ceklek, tiba-tiba pintu dibuka. Luna menyembulkan kepalanya dari balik pintu sambil menatap mereka semua yang masih mematung dengan segala kelakuan Luna yang tiba-tiba saja menjadi aneh. Kak Rose temani Luna? Ucap Luna yang kembali lagi. Akhirnya Luna dan Rose keluar dari ruangan itu. Ada apa dengan istrimu? Tanya Ken pada Gama. Entah, aku juga bingung. Huek, tiba-tiba Gama mual-mual saat duduk di samping Ken. Gama langsung berlari ke kamar mandi. Alex, Ken, dan Mark saling menatap bingung. Ada apa denganmu, Gam? Tanya Ken yang berdiri di ambang pintu. Kau bau, Ken, parfum apa yang kau pakai? Huek, menjauh sana, kau bau sekali. Ucap Gama yang malah mengeluarkan seluruh isi perutnya di kloset. Parfum yang kau berikan beberapa hari lalu? Jawab Ken. Padahal tadi tidak bau, kenapa sekarang baunya sangat menyengat? Gerutu Gama. Bisa kau ganti pakaianmu? Aku takut muntah lagi nanti. Ucap Gama. Kau aneh, ucap Ken. Sementara itu di lorong rumah sakit, Luna dan Rose berjalan menuju ruangan dokter. Hanya saja Luna tidak berjalan menuju ruangan dokter George. Nah ini kan O'Begin, mau ngapain? Tanya Rose bingung apalagi melihat wajah Luna yang gugup. Kak, aku sangat gugup. Kurasa aku hamil tapi aku takut tidak sesuai ekspektasiku, ucap Luna sambil menggenggam tangan Rose. Terasa tangannya berkeringat saking gugupnya. Rose tersenyum, dia akhirnya paham dengan kegugupan gadis itu. Tenang saja, kalau begitu ayo kita pastikan, ucap Rose menenangkan Luna sambil mengelus punggungnya dengan lembut. Luna mengangguk lalu mendatangi ruangan dokter kandungan setelah melakukan registrasi. Karena pasien sedikit, Luna langsung mendapatkan pemeriksaan tanpa menunggu antri. Silakan duduk, ada yang bisa saya bantu Nona? Tanya dokter perempuan dengan kacamata bulat beserta rambut hitam legam yang disanggul rapi ke belakang itu. Saat Luna dan Rose masuk ke dalam ruangan dokter, Luna pun menjelaskan keanehan pada dirinya. Setelah itu dokter melakukan serangkaian pemeriksaan dan juga melakukan tes urin. Luna dibiarkan berbaring di atas perangkar. Dokter mulai mengoleskan gel di perut Luna dan melakukan USG. Selamat Nona, Anda sedang mengandung, ucap dokternya tersebut sambil tersenyum lembut. Luna terdiam, dia menatap tidak percaya pada dokter dan Rose secara bergantian. Air matanya tumpah begitu saja, dia menangis haru saat tahu ada makhluk kecil di dalam perutnya. Nona, Anda mengandung anak kembar, selamat sekali lagi. Awalnya saya pikir hanya satu, ternyata ada 2 janin. Bentuknya memang agak samar, bisa saya pastikan kalau Nyonya hamil anak kembar dan mereka sangat sehat, ucap sang dokter saat melihat lebih jelas lagi layar yang menunjukkan isi rahim Luna. Luna dan Rose saling bertatapan. Luna begitu bahagia saat ini. Dia benar-benar senang, bukan hanya satu, tapi Tuhan menitipkan 2 makhluk kecil di dalam rahimnya. Air mata Luna tumpah begitu saja, dia sangat terharu mendengar berita ini. Pantas saja dia merasakan tubuhnya terasa berbeda di beberapa bagian. Selera makannya juga bertambah berkali lipat dan hidungnya juga sensitif dengan berbagai macam bau. Berapa usia mereka, Dok? Tanya Luna. Usianya sekitar 35 hari Nyonya, jawab dokter itu sambil tersenyum. Boleh saya minta fotonya, Dok? Tanya Luna. Tentu boleh Nyonya, ucap dokter tersebut. Luna mengakhiri pemeriksaannya dan menerima beberapa resep vitamin ibu hamil yang membantu mengurangi mual di awal kehamilan. Dokter menyarankan agar Luna tidak bekerja terlalu berat, tidak boleh stres dan makan makanan sehat pastinya. Luna mendengarkan semua saran dokter dengan serius. Dia begitu bahagia saat mendengar kalau dirinya positif hamil anak kembar. Terima kasih atas bantuannya, Dok, ucap Luna setelah selesai melakukan pemeriksaan. Luna dan Rose keluar dari ruangan dokter lalu duduk di kursi tunggu. Luna mengelus perutnya yang masih rata, namun sudah ada malaikat kecil di dalam sana sedang bertumbuh kembang. Sehat-sehat ya anak mama, sebentar lagi kita ketemu sama papa kalian. Papa pasti senang sekali, ucap Luna sambil mengelus perutnya dan menatap foto USG bayi kembarnya yang masih tampak seperti biji di foto itu. Hiks, Kak Rose, Luna hamil, Luna jadi mama, ucap Luna menangis haru sambil menatap Rose yang duduk di sampingnya. Rose tersenyum, dia mengelus punggung Luna dan menggenggam tangan Luna dengan hangat seperti seorang ibu yang menyayangi putrinya, seperti seorang kakak perempuan yang menjaga adiknya. Selamat ya Luna, sehat-sehat sampai lahiran, ucap Rose sambil memeluk Luna. Hiks, Luna jadi mama, terima kasih Tuhan, seru Luna mengucap syukur atas berkat yang dilimpahkan kepadanya. Sudah jangan menangis, ayo kita temui yang lain, ucap Rose sambil mengusap air mata Luna dengan tisu.
Kak, tolong jangan beritahu mereka tentang kehamilan Luna ya. Luna mau kasih kejutan. Besok ulang tahun suami Luna, biar ini jadi hadiah untuk suami Luna, ucap Luna sambil tersenyum. Rose mengangguk setuju. Baiklah, kakak tidak akan memberitahukan siapapun, tapi kamu harus berhati-hati karena di trimester pertama ini sangat rentan. Jangan sampai kalian kenapa-napa. Kalau ada yang mau kamu persiapkan, bilang saja sama kakak biar kakak bantu, ucap Rose yang memang paham dengan hal-hal seperti itu. Wajar saja dia kan mantan perawat. Luna tersenyum. Dia bersyukur bertemu dengan gadis sebaik dan selembut Rose. Tidak salah pilih dia ingin menjodohkan Rose dengan kakaknya yang dingin dan kaku beda tipis dengan Mark. Terima kasih banyak kak, aku tidak salah mau milih, ucap Luna. Memilih apa? Tanya Rose. Mendekat ke sini kak, ucap Luna sambil menggoyang tangannya. Rose mendekati Luna. Luna membisikkan sesuatu di telinga Rose. Aku tidak salah memilih kakak ipar, bisik Luna yang membuat Rose terbelalak. Kakak ipar? Siapa nah? Apa kakakmu akan menikah? Tanya Rose dengan polosnya. Hah? Kakak ini pura-pura bodoh ya? Ledek Luna. Maksudnya gimana sih nah? Ucap Rose yang memang bingung. Aku tahu kakak suka dengan Kak Kenjo, iya kan? Aku bisa melihat ketertarikan itu pada diri kakak. Bisik Luna lagi. Kali ini Rose benar-benar terkejut bagaimana bisa gadis ini mengetahui hal seperti itu. Apa-apaan sih kamu Luna? Nggak mungkin lah kakak berani suka sama Tuan Ken. Secara kakak cuma orang rendahan, nggak mungkin nah. Sangga Rose walaupun sebenarnya dia memang suka, tapi rasa sukanya langsung dia pendam melihat status mereka yang berbeda jauh bagai langit dan bumi. Luna menatap kesal ke arah Rose. Cak, kakak primitif sekali. Kakak hidup di zaman apa sih? Masih mikirin kasta? Udah Luna kesal. Kalau kakak sekali lagi Luna dengar bicarain soal status, Luna bakal benar-benar marah sama kakak. Ketus Luna dengan mata berapi-api. Glek. Rose menelan salipannya sendiri. Ternyata benar kata mereka kalau Luna ini benar-benar tidak bisa ditebak. Sebentar dia adalah gadis imut yang penurut, namun di sisi lain dia adalah perempuan barbar dengan mulut cerewet sepedas cabai rawit. Iya, nggak lagi, janji, ucap Rose yang terkena serangan mental breakdown oleh Luna. Luna tersenyum lalu kembali merangkul lengan Rose. Baiklah kak, ayo kita ke ruangan Kak Ken, ucap Luna dengan mood yang seketika itu langsung berubah. Rose tersenyum melihat tingkah Luna. Gadis ini benar-benar sebuah keajaiban dunia. Nah kakak mau pamit sama nenek dulu boleh nggak? Tanya Rose. Oh iya boleh kok kak, sekalian aja sama yang lain biar pamitan sama nenek, ucap Luna. Baiklah, jawab Rose. Luna dan Rose kembali ke kamar Ken dengan wajah biasa-biasa saja tanpa menunjukkan sesuatu yang lain. Kalian kemana saja? Kenapa lama sekali? Tanya Alex. Cuma konsultasi aja sama dokter, terus tadi Luna ke toilet sebentar, ucap Luna berbohong. Oh ya sudah, yuk pulang, ajak Gamma ingin merangkul istrinya, namun tiba-tiba Luna menghindar dan malah menggandeng Rose dan Ken di kedua sisinya. Gamma terkejut bukan main, baru kali ini Luna begitu cuek pada dirinya. Ada apa nah? Tanya Gamma namun tak dihiraukan oleh Luna. Kita pamit sama nenek dulu ya kak Rose nanti pasti kangen sama nenek, ucap Luna. Benar, kita harus pamit pada nenek, ucap Ken seraya melirik Rose. Hihihi, mereka ini seperti anak ABG saja, masih malu-malu kucing, ujung-ujungnya malu-maluin. Kikik Luna di dalam hati. Maafkan aku sayang, tapi aku ingin menjahilimu sedikit saja. Batin Luna saat melirik wajah suaminya yang murung dan suram. Apa aku ada salah sayang? Tanya Gamma namun masih tak dijawab oleh Luna. Alex, Mark, dan Ken saling melirik. Mereka cukup bingung dengan situasi ini.